di area early seperti di game yang keempat tadi. Tapi Lilia akan berpindah ke sisi dari Geek Farm, menahan hero-hero drive seperti Fredrin dengan adanya energy eruption. Efek tahun yang sangat amat menyebalkan ini bisa ditahan dengan Magic Loop dari Lilia. Tapi apakah Iritel akan diamankan kali ini? Melihat Iritel yang menjadi prioritas di game yang sebelumnya ternyata tidak akan diamankan. Tapi jangan lupakan, kita selalu punya catatan buruk, bahkan Kairi sekalipun punya catatan buruk kemarin ketika dia harus menghadapi sosok dari Fredrin Profesor KB di pasal halaman 29 pasal 2 dalam buku BMKB. Wah, tapi langsung dijawab oleh Fanny Angela Pick yang begitu memukau pada fase yang ketiga. Karena sudah ada Matilda, artinya Kufra chance atau kesempatan untuk Kufra muncul dipersempit. Iya, setuju. Tapi gemuruh dari MPL Playoff Arena ternyata begitu excited ketika Fanny muncul dari Kairi di banning phase yang sebelum kita masuk ke banning phase yang kedua. Pick yang ketiga tadi. Aku memang sudah ada ekspektasi bahwa Kairi akan membawakan hero assassin, tapi tidak di fase yang ketiga sih Cimomo. Terlalu cepatkah Profesor KB? Wah, aku merasa ini bukan hanya terlalu cepat, tapi Takut ada terpentok ya, tertodok. Iya. Backline-nya tuh bahaya loh Profesor. Dan ini Lancelot, kita tahu sendiri juga bahwa Lancelot di early game build ke arah War X, damage-nya ada, penetration tinggi, Nah. dan ada penambah darah. Dan Warex itu bisa jadi problem kalau break misalnya bisa sampai snowballing ke arah metode late game. Ya, itu dia masalah utamanya juga. Dan tidak akan ada late game potential untuk Onyx karena Geek menutup cloud-nya. Sementara Uranus laning jauh yang biasa dilakukan oleh Luke akan ditutup juga oleh Onyx. Ini kedua approach yang menurut aku cukup wise dari kedua belah tim. Masalahnya Luke juga kuat dengan Teris lainnya. Lapu-lapu masih terbuka dan di sisi lain kita memang belum melihat Geek mengamankan bot lane-nya. Bahkan jangan lupakan Pakito ya untuk bermain dengan lane jauh, tapi baru aja diobrolin. Tidak Langsung akan ada. shutdown begitu aja di Bane atas tim Onyx. Dalam kondisi seperti ini tentunya membuat pergerakan dari Geek agak sedikit terisolasi karena mereka tidak bisa keluar dari zona team fight-nya. Split push dibatalkan. Sekarang mereka menutup ke arah Matilda, Wah, ini tahu. tapi mereka membuka untuk Brody. Sedangkan Brody dibutuhkan di para pasukan Geek Farm. Mereka membutuhkan Piknya bagus ya. Brody untuk Iya. benar-benar menghentikan pergerakan dari sosok Fanny ketika melakukan invasi jarak gold. Kairi ya. Tapi apakah memang Brody-nya di sini akan di-deny pick oleh Onyx dari Coach Yap? Dan Apakah masih ada sudah memperhitungkan hal tersebut? atau jangan-jangan akan dibiarkan begitu saja dengan Bruno-nya, Brody-nya yang di-deny. Aha. Dan nantinya untuk last pick dari teman-teman Onyx, mereka akan lebih berfokus sama either roamer atau bahkan mid laner karena ini Angela mid lane bisa banget dibawakan sama Suns. Oke. Tapi One-one. ini yang udah sempat disebut sama Profesor KB di game keempat tadi. Iya, one-one yang sebenarnya bisa menjadi acuan ketika adanya beberapa hero-hero dengan dash potential. Dan Sama udah telepon kan. ada beberapa kali kita melihat Emang juga bedain dalam banget. potensi dari one-one yang sangat sulit untuk di-ganking. Tapi dalam parah. Memaksa Ini, pergerakan itu dari kalau Matilda. kayak gitu. Mau nggak mau harus lebih sabar menunggu Needles of Flower. Walaupun Needles of Flower udah di nerf sedikit ya. Sudah di-nerf ya, hanya Iya. membutuhkan 3 saja sih Berasa sebenarnya. kayak ultimate jadinya skill 2-nya. Iya betul juga. 24 detik. Anti-CC. Anti-CC. Yang memang mungkin ini yang akan dimaksimalkan sama cewek juga sebenarnya untuk bisa terhindar dengan efek sisi yang dimiliki oleh Geek. Tapi Edit masih jadi jawaban, Bruno yang akan diamankan bukan Brody. Berat gak sih Brody? Bruno ya? Bruno head to head sama One-One. Iya, iya. One-One-nya bakal berat walaupun ada dari sosok dari penonton bilang apakah ini era One-One. Tapi aku melihat untuk laning phase head to head-nya ini agak cukup berat dan tertekan Profesor. Aku malah mikir ini bisa jadi antara Rafael Apik atau satu roamer lagi yang menuju ke arah pick over kayak Kaja. Jadi kayak Kaja Angela one-one. Dan ini individual play-nya tinggal membuat Kairi dengan nyamannya melakukan eksekusi di lini belakang karena yang bisa menggapai dia cuma onward dari Luke. Malah aku merasa dari Keyboy dia bisa bawain Joe kali ini. Kaja pun bisa sebenarnya. Kaja juga bisa. Bahkan, Wah, Kaja paling bagus soalnya. Kaja. Iya, dari awal aku udah bilang bahwa pick of hero yang masih terbuka banyak.
dan membuat potensi dari one-one-nya, jadi nggak useless. Ingat, satu target dari one-one, weakness point bisa bermain front to back, dan hal ini bisa menjadi salah satu alasan bahwa teman-teman dari Onyx ingin menuju ke arah mid to the late game dengan pick off sebagai asuransi mereka dan Heartguard sebagai damage dealer utama mereka juga, Sans Angela. Kita akan lihat apakah one-one yang memang diprioritaskan untuk Onyx di game yang ke-5 kali ini akan menjadi jawaban bahwa menang laning di area early match up dengan Bruno bisa diamankan oleh Onyx. Tapi pergerakan Baloy dan juga Aboy ini benar-benar menyeramkan karena mereka bawa Matilda, mereka bawa Lilia, mereka punya efek burst, mereka punya escape mechanism. Jadi ini akan jadi suatu hal yang perlu diperhatikan oleh Onyx. 3-1 skor sementara. Dan apakah Onyx akan terbang ke langit dan tidak bisa dihentikan? River Sweep yang dinanti-nantikan oleh seluruh penonton dan juga bahkan para supporter Geek Fam. Tapi apakah Onyx akan mematahkan Cinderella story itu? So MPL Final, minta tepuk tangannya! Let's go menuju ke arah Grand Final. Ini yang sudah dinantikan. Ketika Keyboy akan menjawab, merespon dengan adanya pergerakan agresif yang dilakukan oleh Baloy di area mid. Dan Aboy, memancing adanya satu buah flicker dari seorang Keyboy. Pas banget lagi stikernya. Haha, santai bro. Karena engage-nya agak cukup mengerikan bro. Apalagi looknya udah level 2, jadi dia punya Archater juga. Chain CC akan dilakukan sehingga Keyboy pasti bakal kewalahan. Apalagi di sini dia membawakan Wilderness Blessing bukan Tenacity. Jadi Keyboy hanya mengandalkan item untuk bertahan hidup nantinya dengan pick off powernya yang bakal dibawakan dari early game sampai mid game. Oke, tapi nampaknya Momochan, kayaknya mereka agak cukup sering berkutat dengan pertukaran damage ya di area mid. Iya, karena mau nggak mau Geek Fam ini juga harus main benar-benar agresif, Ji. Aboy punya potensi yang dimana memang dia start dengan 2 skill terlebih dahulu. Dan Kairi yang harus datang sebagai eksekutor. Jadi, happy birthday Marky. Apakah masih ada cutshot di sana? Bahkan trigger flicker saja kah? Wow, itu agak cukup menarik loh. Karena melihat ada Polski yang melakukan sebuah invasi di arah bottom lane dan melakukan respons adab sosok Kairi di arah bottom lane. Nampaknya memang mereka agak cukup ketar-ketir ketika Marky ditinggal seorang diri. iya, Marky apalagi harus mulai peka ya dengan pergerakan Kairi yang tadi aku sempat bilang. Eksekutor yang mungkin akan dimanfaatkan oleh Onyx sendiri. Karena ingat, ini eksekusinya akan mulai dari Keyboy. Oke, tapi dibalik itu semua dengan ada pancar dan memiliki dampak asas damage yang tidak bisa dipenuhi terlalu banyak. Jangan lupakan itu. Kali ini Aboy masih level 4 dan cutthroatnya gagal mendapatkan Aboy. Dengan adanya Black Shoes membuat Aboy masih selamat. Tapi dibalik itu semua para pasukan dari Onyx mereka akan terkena pressure di arah jungle. Dan untuk itu Keyboy harus merespon dan Boots bahkan langsung datang menuju ke depan sana dan Luke akhirnya mundur ketika melihat batang hidung Boots di depan sana. Oke, Baloy. Press wardnya first blood. Dan bahkan di arah bottom lane. Mereka mendapatkan Marky out of nowhere. Akan ada satu berretribusi bisa didapatkan oleh satu dari Nile. Di balik itu semua Kairi dengan adanya Harkan. Merasa mundur ke arah belakang. Meninggalkan posisi dari cewek. Dan akhirnya dari Sans dengan sangat cepat melakukan mobilitas dengan sangat tinggi. Dan bahkan dengan cukup cepat juga dari Nile mengamankan objektif setrum pertama. Tapi buat teman-teman jangan lupa untuk dapatkan MICC Time Limited bonus health card. Ice Strike ini benar-benar skill health card yang teman-teman mungkin sempat kelewatan. Kalian punya kesempatan untuk mendapatkan skin tersebut di tanggal 15 sampai tanggal 29 Oktober. Dan jangan lupa untuk daftarkan tim kalian di MICC season yang pertama ya guys ya. Ini nih penting banget memulai dari hal yang kecil. Tapi baca cuan. Tapi ternyata di arah bottom lane akan tim fight terjadi dan Cutshot akhirnya mendapatkan Marky. Nomor flicker yang bisa menyelamatkan sosok dari sosok Marky ini. Membuat dirinya tidak bisa kemana-mana. Dan bahkan cewek mencoba untuk melakukan defensif. Udah ada weakness point terbuka dan again and again masih dengan 2 suara untuk Geek Fam. Dan ini dia yang dicari sama cewek dengan one-one-nya. Ketika berhadapan dengan Matilda, dia tahu persis kalau Matilda akan memberikan badannya dan weakness point akan terjadi di sana. Alright, dan bahkan Kairi coba untuk menyelamatkan dirinya mundur ke arah belakang. Permainan early yang harusnya dipegang oleh para pasukan Geek Fam yang nampaknya agak cukup kurang lancar seperti di game sebelumnya. Tapi aku merasa memang dengan adanya pergerakan Baloy ini ya cukup mengganggu sih. Untuk dari sisi Kairi dan juga cewek sendiri karena targeting mereka akan sedikit terpecah ketika mereka tahu guiding wind yang dipakai untuk Baloy ini menghentikan pergerakan dari Onyx sendiri dan Keyboy cukup
respect dengan damage yang dimiliki sama Geek terutama dari Aboy sendiri. So dia bakal pilih target yang lebih efektif. Untuk dari segi tim fight ya Profesor KB. Ya, cewek mungkin target yang paling efisien. Karena kalau kita melihat dari pressure di early game yang sudah terjadi dari Onyx, ini 3 point kill yang semua lininya benar-benar rugi. Terutama untuk Marky karena tumbang 2 kali. Tapi untuk cewek sekarang, dia sulit untuk di-ganking gara-gara ada Needles of Flowers. Jadi di belakang sana, cewek telah memberikan hard cut. Tandanya mereka ingin simpan lebih dalam lagi. Gagal respon yang sangat baik dari Paloski. Karena para pasukan dari Onyx mereka sadar ingin bisa melakukan sedikit team fight dan push versus everybody kah. Defense Judgment belum ditahan bakar Keyboy. Berhasil mendapatkan Defense Judgment. Berhasil mendapatkan satu point kill. No power of retribution. Cewek versus everybody. Keras bomb off tanknya. Berhasil ditutup tapi Kyrie as a assassin menjadi eksekutor. Dan bahkan Marky terejam-ejam. Nggak boleh pulang. Maunya digoyang. Dan Onyx berhasil mendapatkan keuntungan dengan adanya turtle yang terbuka dengan sangat bebas. Satu Divine Judgment yang ditahan ketika Tonros dari Nile itu sempat dikeluarkan. Dan timing yang pas dari Keyboy karena dia benar-benar memperhitungkan, mengkalkulasi resource skill yang dimiliki sama Nile tadi Profesor KB. Dan untuk sekarang Turtle setup kayaknya bakal coba untuk dikendalikan sama Onyx dengan tujuan 6 point kill ini sebagai snowballing. Tapi Nile di depan sana mencoba untuk melakukan distraction. Apakah retribution-nya from Nile? Berhasil mendapatkan retribution. Tapi Kyrie ternyata tidak mengincar itu. Kyrie memilih untuk team fight. Berhasil mendapatkan satu point kill. Nile kali ini mereka menukar dengan adanya Balloyski. Masih oke, masih nggak terlalu rugi. Dan setidaknya Geekfam sedikit demi sedikit mencoba untuk membayarkan utangnya. Dengan Onika. Keyboy. Oh my god. Invasi jungle yang terjadi. Tidak ada cover. Dan Nile tidak punya retribution. Membuat dia harus kehilangan orange buff-nya dengan kondisi kali ini. Iya, tapi itulah dia perbedaan dari segi objektif play-nya dan winning condition-nya. Geekfam dengan Lance mengincar point kill. Iya. Weakness point terbuka. Masih ada hard cut. Balaiski. This is Captain Cewek speaking. Ready to... Dan bahkan Luka akan coba dikanyang di arah top lane. Tidak ada kesempatan untuk pulang. Dan bahkan Luka harus berserah diri menjadi korban keganasan dari cewek. Apakah benar 1-1 is back? 1-1 is back sepertinya untuk Onyx di game yang kelima kali ini. Bahkan dengan hardcut bantuan dari Suns itu cukup untuk setidaknya cewek melakukan outplay Profesor KB. Dan itu yang tadi sempat kita mention, kalau seandainya 1-1 ini malah akan terbuka weakness point-nya ketika berhadapan dengan Matilda. Circling Eagle yang malah menjadi senjata makan tuan dari Geekfam harus lebih diperhatikan juga. Jangan membiarkan cewek dengan damage dealt yang begitu tinggi, 5.000 gold leading dari Onyx akan bermain front to back. Oke, mereka bahkan memiliki 1-1 prematur. Punya power yang sangat kuat kali ini. Balloyski kita tahu betapa powernya Balloyski dengan adanya Matilda. Tapi lihat apa? Membuka weakness point. This is Captain Cewek speaking dan ready to take off. Di balik itu semua double kill didapatkan oleh seorang Kyrie. Lihat, dua penerbang handal dimiliki dari Onyx. Dengan dua pilot yang luar biasa. Cewek dan juga Kyrie bermain dengan awan. Memang sang Raja Langit selalu bermain di atas langit. Bahkan saat mencoba untuk menggocek Nile. Berhasil melakukan decoy. Cewek masih melepih. Dia mencapai di start point. Nile terperangkap dan tidak bisa kemana-mana. Energy eruption. Dia penjudgment benar-benar menghukum Nile. Dan bahkan para pasukan dari Onyx. Atau nowhere bot. Energy eruption. Mendapatkan Balloyski. Dan bahkan press word-nya. Nggak dapetin apa-apa. Nggak dapetin satu point kill pun. Tapi untuk Geekfam itu sebuah nafas yang lega. Wah, itu terlalu banyak kerugian, terlalu banyak kehilangan member di area mid-nya. Tim fight-nya jadi overextend untuk Onyx. Dan Onyx mengincar hal tersebut. Heartguard adalah global presence. Ketika team fight, distraction yang terjadi membuat Suns bisa melakukan clear wave di dua tempat yang berbeda. Dan cewek tinggal eksekusi karena dia hanya menunggu Balloyski membuka satu circling eagle. Iya, itu space yang banyak banget sebenarnya untuk cewek sendiri. Memaksimalkan weakness point-nya dan ngebuka crossbow tank. Tapi look, Oke,
Kembali lagi di sana Push menjadi korban keganasan para pasukan K-Pop. Tapi out of nowhere tebakan Kyrie-nya lewat. Tidak mendapatkan apapun. Berhasil mendapatkan Aboy dari sosok Sans dengan damage dari cewek dan Push. Upgrade sword-nya gak keluar. Bahkan double kill di tangan Nile. Dipaksa mundur ke arah belakang. Cross-bolted. This is Captain Cewek speaking. Ready to take off. Kembali lagi. Dua pilot Onyx mengudara secara bersamaan. Wow, meskipun kita melihat Matilda yang menjadi first pick untuk Geekman, tapi ini bukan tutup mata. Oh my god, oh my god. Erawan Wanidro dan Kyrie berhasil menjadi penutup yang buka jalan cewek yang eksekusi Kyrie. Dua kombinasi chemistry. Wah. Bahkan Aboy tidak dikasih pulang. Bahkan coba dihantam. Dan bahkan mundur ke arah belakang cewek akhirnya tershutdown-kan. Kan tidak bisa diselamatkan kembali. No hard cut, shutdown for cewek. Satu pilot tumbang, masih punya satu pilot lagi dari Onyx. Wah, terlalu overextend itu Profesor KB. Kita melihat cewek, memang ada Sans yang bisa memberikan healingnya. Tapi ingat Aboy ini juga udah lumayan sakit. Tapi kita punya game fake by Grab yang dimana 8.121.600 adalah total waktu dalam detik siaran yang dijalankan sepanjang MPL Indonesia Season 12 berlangsung dan masih berlanjut. Oke, masih berlanjut juga tim fight di arah Load. Ini adalah tim fight yang cukup berarti untuk para pasukan dari Kickfam. Mereka bisa melakukan snowball dari sini. Tapi Boots berada di garis depan. Mencoba menghentikan seorang Marquis. DMC terlalu besar diberikan. Menuju ke arah belakang. Harus sudah masuk. Kyrie gagal. Mendapatkan retribution di tangan dari Nile. Dengan sangat sigap. Tapi di belakang sana mereka menghukum dua pasukan Kickfam. Mereka menghukum Maboy. Mereka menghukum Baloyski atas tindakan Nile. Melakukan takeover terhadap Lord pertamanya. Wah, meskipun kita melihat tadi dari Luke sempat berfokus untuk menumbangkan Sans di lini belakang ya, Prof. Tapi masalahnya dari Sans tidak tumbang sama sekali. Presence dengan ada global presence yang dimiliki Heartguard oleh Sans ini ngebuat Geekfam. Mereka sepertinya terlalu sia-sia untuk mengejar ke arah Sans. Tapi makin superior juga bagi Onyx karena dengan hadirnya satu buah fleeting time membuat targeting dari Keyboy makin lebih kejam. Serta bersacrifice Fury dari cewek yang tentunya akan menimbulkan critical damage yang lebih tinggi. Oke, Woods perlu badanin cewek sekarang juga. Tapi kalau misalnya engage ini dilakukan, Geekfam ini nggak baik banget. Kenapa? Mereka punya power yang cukup besar. Balas di depan sana bisa men-trigger weakness point. Untuk kemudian ke arah belakang Aboy hampir saja terperangkap. Masih ada Kyrie Win. Tapi Kyrie hampir saja guntingan terjadi. Dua kali secara berturut-turut. Pergerakan dalam permainan sandwich gaming ditunjukkan oleh Onyx. Dan lihat mereka benar-benar tidak terhentikan. Map awareness harus dipegang sama Geekfam. Tapi sedangkan itu, Luka bukan pakai hero jarak jauh. Luka pakai hero teamfight, Momo-chan. Iya, dan masalahnya dari Onyx ini, setiap kali mereka kalah dari segi objektif, mereka selalu paksa untuk teamfight-nya karena Kyrie benar-benar hero yang cocok untuk teamfight. Dan Baloy, ini bakal jadi PR sebenarnya. Dari mana itu? Karena secara nggak langsung Baloy memberikan dirinya untuk ngebuka weakness point yang dimiliki sama cewek. Seperti yang Profesor Kawi bilang. Dan masalah utama ke setup tersebut dengan dash yang dia miliki karena sulit untuk ditangkap. Bahkan Sans gak perlu muncul Profesor KB. Sans gak perlu muncul, Sans cukup menjaga positioningnya dengan aman. Selama Heartguard masih Iya, karena ada ada. Heartguard. Kondisinya seperti Aboy kemarin. Iya. Ingat kan? Seperti Aboy kemarin. Dan bahkan para pasukan dari Onyx, mereka benar-benar menginvasi Momo-chan. Ini benar-benar dimakan habis jungle-nya. Dibotakin. Kan dikasih kesempatan. Dan menurut aku Geekfam, mereka nggak bisa mulai dari Nile duluan. Nile ini harus jadi eksekutornya. Karena dari Onyx mereka punya Fredrin, mereka punya Energy Eruption, dan mereka punya efek Town. Bahkan mereka punya satu buah Divine Judgment dari Keyboy. Jadi ketika mereka melihat tidak ada Tonros, tidak ada puncture yang bisa dimaksimalkan sama Nile, mereka tarik Nile-nya. Kita udah melihat kemarin ya Prof ya, ketika di match terakhir antara Bigetron dan juga Geek, Supercan membawakan Lancelot. Dan ketika di sisi seberangnya ada Fredrin dan memiliki efek sisi lainnya seperti Edit, ini susah banget Lancelotnya untuk bertahan. Ya, Dan tidak ada Tonros, bahkan Nile harus menggunakan Phantom Execution. Mau nggak mau. Itu dia yang ditunggu oleh Boots. Ketika Tonrosnya keluar, dia langsung dive in. Dia langsung membuka sebuah pergerakan. Dan Lord mungkin harusnya free Momo-chan. Harusnya Fredrin. Ini terlalu mungkin bisa dibilang berbahaya buat Geekfam kalau mereka melakukan kontes. Karena itu sama aja masuk ke ujung jurang. Karena Ini mau nggak mau harus lebih nunggu lagi sih. Apalagi dalam keadaan Onyx yang menuju ke arah 10.000 gold leading. itu dia. Onyx Sans dan ceweknya ini bener-bener connecting banget. Kyrie juga dengan rotasinya cepet banget.
Sehingga Lord kali ini kayaknya bakal dipaksa untuk nge-push 3 lane yang berbeda. Tiga lane yang berbeda. Ingat, kalau para pasukan dari Geek Farm gak bisa mempertahankan Lord ini akan menjadi bencana. Dan mereka gagal mendapatkan juara APL kali ini. Tapi lihat, Onyx masih belum terlihat potensi untuk melakukan one straight push dari mid lane. It's Onyx time telah dikumandangkan. Roscoe Meteor di tangan dari Kyrie. Best to rep tadi bilang utama, karena mereka tidak mau terlalu terburu-buru. That's why mereka menunggu di dua lane yang berbeda di arah bottom dan juga di arah top lane. Kyrie seorang diri dan bahkan Butir Pasana memancing dua team fight yang berbeda. Di bottom lane mereka dapat turret, di top lane mereka dapat turret dan bahkan bot. Menang yang bisa diberikan. Kyrie free hit. Lewat begitu saja dengan adanya sosok dari cewek dan ready to take off. Aboy take down. No high ground defender. Ini bencana. Walaupun bot berhasil di take down. Tapi ingat, cewek masih memiliki crossbow outlet dan mencari sosok dari balas ke depan sana. Ada Kyrie yang mencoba untuk memberikan damage. Mundur ke arah belakang masih bertahan. Geek Fam menolak tumbang. FPL playoff. Mana tepuk tangannya? Perbedaan 10.000 yang menjadi problem untuk Ivan, tapi Baloy. Oke, cewek bakal coba di take down. Win out nyacet. Batman Shin bisa gak berhasil. Masih selamat bahkan Nael. Kali ini benar-benar diselamatkan. Paloyski save the day. Wah, itu cukup mengambil resiko ya, Profesor ya. Ya, tapi balik lagi masih ada Garden Wing yang masih mampu juga untuk menarik Nael dari malapetaka ketika kerumunan dari kawalan Onyx benar-benar hadir di area jungle-nya. Fanny dari Kyrie sekarang benar-benar belum bisa ditumbangkan. 11 poin kill, 0 death, 4 assist. Untuk sampai saat ini Lord Advantage yang berada di tangan dari Onyx 2.900 menuju ke 3.000. Boots makin lebih tebal, cewek makin lebih mematikan. Permainan front to back harus dihindari oleh Geek Farm. Permainan tarik ulur juga harus dijalankan. Bahkan kita bisa lihat sedikit Profesor KB, petinggi dari Geek Farm. Dia udah cukup pusing dengan adanya Doyok di sana. Mencoba untuk mensetir permainan tapi nggak bisa kayaknya Mafia Doyok ini. Iya, ini sekarang benar-benar semua lininya dikendalikan sama Onyx. Cewek udah punya Rose Gold Meteor. Magic damage dari Aboy nggak secepat itu untuk menumbangkan dari ceweknya itu sendiri. Dan ingat, selalu ada Suns dengan hard guard-nya. Atau jangan-jangan Geek Farm mencari cara agar Suns terpicu dengan hard guard-nya sehingga cewek nggak punya cover nantinya. Tapi ingat, Keyboy juga punya fleeting time. Divine Judgment yang dia lakukan selalu on point. Entah Marky atau Aboy harus menjaga posisinya agar tidak bisa terpick off. Mungkin potensi dari Geek Farm untuk mencari cara gimana caranya mereka melakukan counter setup yang biasanya dilakukan sama Onyx adalah gimana caranya Luke ini bisa melakukan onward dan juga earth shatter ke arah Suns. Kalau memang mereka nggak bisa dapetin ceweknya, mereka coba ganyang di area depannya. Kyrie pasti datang sebagai eksekutor, so mereka nggak bisa menunggu waktu itu terlalu lama. Atau jangan makan dari... Aku nggak tahu ya, ini merasa kayak Keyboy sih sebenarnya kuncinya. Keyboy dari tadi bener-bener free banget, dia cuma tumbang 1 kali. Dan dia selalu punya target Divine Judgment, dan ini dia contohnya. Divine Judgment! Cross bouncing! No Aboy! No high ground defender, mundur ke arah belakang, Paloyski akan coba dikanyam begitu saja. Dan bahkan cross bouncing! This is Captain Cherry speaking! Berhasil kehilangan 2 player, tapi Nail di depan sana bakal coba dikanyam. Masih ada Win of Nature, gak bisa bertahan lebih lagi. Dan bahkan energy eruption membuat Nail mundur ke arah belakang. 3 hilang! Ini benar-benar bencana. 3 pemain yang hilang dari Geek Farm. Onyx memang masih bisa ditahan karena cewek tumbang, tapi Nael sendirian 1 versus everybody mencoba untuk mengejar ke arah Suns. Oh, Nael masih mau lebih. Mau tukar 1-1, tapi lihat nih, Adjustment dan Legendary. One straight push. One straight push. It's real. Oh, no. Mereka masih menahan karena mereka lihat detikan Aboy akan muncul. Dan high ground akan bakal ditahan oleh Aboy seorang diri di sana. Bahkan gak cuma Aboy, Paloyski juga akan kembali ke area pertempuran. So Onyx mereka butuh jaminan yang lebih pasti, Profesor KB. Ya, Onyx gak bakal mau melakukan straight push. Ketika gak punya cewek, mereka mau yang lebih pasti aja. Dan untuk sekarang Kyrie sudah memiliki 1 buah cross side, attack speed yang sangat-sangat tinggi. Targeting mungkin karena base-nya. Namun bagaimana cara untuk Geek Farm mempertahankan Aboy, karena Aboy 6 kali tumbang. Divine Judgment dari Keyboy begitu kejam. Ini yang membuat Geek Farm sulit untuk melakukan defense sekarang. Dan ini sebenarnya yang tadi aku bilang, Profesor KB. Mereka nggak bisa nunggu Keyboy-nya untuk dapetin momentum Divine Judgment. Luke yang harus mulai duluan. Luke harus kasih efek kejut. Dengan adanya follow up yang bisa dibantu dari sisi Aboy dan juga mungkin Paloyski karena posisi Marky akan menunggu momen yang tepat. Tapi masalah utamanya, lihat bagaimana flicker yang kayaknya Keyboy lebih cepat daripada sosok Luke sekarang. Oke, no. Cycling Eagle terpaksa dikeluarkan Paloyski. Di arah top lane cewek udah punya immortality. Best Turret akan menjadi pilihan utama, tapi Kyrie di depan sana bakal melakukan distraction.
fokus ke arah base-nya. Onyx. Gak peduli apapun yang terjadi. Masih dapat bertahan, tapi Onyx belum mau selesai. Mereka masih mau team fight. Mereka ingin mendapatkan satu poin ke atas Paloyski dan bakal memukul mundur para pasukan dari Onyx. Geek Fam bertahan, tapi tidak selama itu. Karena cewek masih mencoba Scout Meteor dan K-Boy benar-benar harus tahu kalau dia dipukul mundur Geek Fam. Geek Fam sekali lagi menolak untuk ditumbangkan dan bahkan mengusir sang landak kuning. Defense untuk yang kedua kalinya dari Geek Fam dan bahkan Onyx juga masih mengalami kesulitan, struggle banget untuk bisa nge-closing di game yang kelima kali ini. Sekarang game udah mulai berjalan ke menit yang ke-19. Apakah perlahan tapi pasti Geek Fam mereka bisa dapetin momentum ini? Baloy tidak berani untuk ngebuka bushnya karena dia tahu pergerakan dari Onyx bisa datang kapan saja. K-Boy yang tadi Profesor Kabi sempat bilang lebih cepat untuk ngebuka flicker plus divine judgment dibandingkan Luke. Dan ini satu hal penting. Aboy sebagai winning condition dari Geek Fam. Selama ada Aboy, Geek Fam bisa bernafas dengan lega. Tapi jangan lupakan divine judgment dari K-Boy yang sekarang flickernya ready. 600 gold saja Lord Advantage dan waduh, barusan kita melihat sebuah move yang begitu cepat dari Kairi dengan cable-nya hanya untuk melakukan sebuah move lagi ke arah top lane dengan steel cable-nya lagi. Purple buff control yang begitu baik dari Onyx sehingga energi dari Fanny-nya selalu ready. Dan Geek Fam mereka bisa membawakan strategi one for all for one. Oh, udah bakal lihat di situ. Ada respect diberikan. Tetap nonton MPL Grand Final walaupun gak ada RRQ dari RRQ Kingdom. Dan sebelumnya kita lihat ada Mikel dari Alter Ego. Betul. Jadi ini dia Grand Final yang selalu dinantikan untuk seluruh sobat Mobile Legends walaupun tim idola mereka tidak ada di Grand Final. Ya bahkan ada EVOS Fam tadi juga ya. Di post fans itu dari pasukan Geek Fam tadi ya. Iya, ya, dan seperti yang tadi aku bilang Profesor KB, Geek Fam mungkin mereka bisa menjalankan strategi one for all for one mereka. Mereka menunggu di satu titik bush yang dimana potensi dari Lord yang sudah muncul di area atas ini pasti akan diselesaikan dengan cukup cepat dari Onyx kecuali Baloy. Oke, Baloy dipaksakan tapi surprise attack. Baloy kali ini berhasil nge-decoy di penjasmen dari K-Boy. Lihat, K-Boy gak punya ultimate kali ini. Di-decoy dengan sangat baik oleh Paloyski dengan flickernya. Membuat para pasukan dari Onyx mereka akan melancarkan team fight kembali. Tapi Paloyski dia tahu tidak ada di penjasmen. Itu yang membuat dirinya berani untuk membuka ke arah depan. Para pasukan dari Onyx masih belum terlihat semua pasukan mereka. Sedangkan berbalik terbalik Geek Fam telah menunjukkan batang hidungnya. Push akan menjadi sebuah pilihan utama ketika mereka ingin melakukan satu point over. Tapi lihat, Kairi terperangkap. Belum ada harkat. Adu retribusi akan terjadi dan bahkan K-Boy berhasil mengamankan Lukor. Dan bahkan cewek di depan sana tidak ada yang menemani bersama dengan Sas. Versus everybody. Dan terlalu sakit. Damage yang harus dibendung. 2 hilang. 3. Ini bencana. Lord sekalipun mereka akan menjadi Lord giveaway saja. Wow, dan 50 detik game yang akan kita lihat di mana Sans, Cewek dan juga Boots memakan waktu yang cukup lama. Lord akan menjadi Lord giveaway dan Geek Fam tidak akan menurunkan tempo permainan mereka. One straight push kah? One straight for the trail. Luke di depan sana gagal mendapatkan dengan flicker yang dimiliki. Tapi ada K-Boy. Masih ada sosok dari Kairi di depan sana akan mempertahankan base mereka. Lihat, Kairi bertahan. Seperti biasa akan bermain dengan kabel dan bahkan ditabrak begitu saja. Dan dipecah benda Winston Pratchett. Gak bisa save the day. Shutdown terjadi. Clear mini yang didapatkan. Tapi para pasukan dari Onyx mereka memiliki boots akan kembali hadir ke Land of Town. Disengage Masih coba untuk memaksa. Disengage akankah terjadi? Tapi nampaknya tidak. Boots menahan minion. Boots membuat para pasukan dari Onyx ada fight time. Tapi dibalik itu semua, Marky dan kawan-kawan bersama dengan San kali ini akan dilawan. Tapi para pasukan Onyx menolak tumbang. Disengage harus dilakukan. Karena kalau tidak, ini berbahaya untuk Geek Fam. Mereka bisa dibalikan dalam keadaan seperti ini, Momo-chan. Wah, Onyx masih bisa bertahan. Tapi apakah mereka bisa bertahan terlalu lama? Nampaknya 3 versus 5 bukan hal yang baik. Nah, terlalu dalam. Satu momen kill mendapatkan. Belum ada satu momen kill pun dapatkan Geek Fam. Memaksa. Gak mau pulang. Dan dapetin game. Kali ini, Geek Fam masih punya nafas. Geek Fam masih ada asa. Dan Geek Fam menunjukkan tariknya ketika mereka berada di ujung tanduk dan membuat Onyx ketar-ketir untuk kedua kalinya. Welcome back dari Geek Fam di game yang kelima. The King Slayer masih bisa bernafas di babak grand final kita. Reverse sweep kah Profesor KB? Tidak
hanya sekedar title The King Slayer menunjukkan kelasnya, melakukan comeback yang begitu luar biasa, 5 kill banding